Part 54. Dia yang melihat Roman sudah ada di depannya dan berhasil membereskan Shadowhound dan membuatnya kehilangan kedua kakinya, dia pun merasa terkejut, karena Roman bisa dengan mudahnya membereskan para prajurit Shadowhound yang lain. Kemudian, Roman pun memberikan artefak sihir pemanggilan kepada prajurit Shadowhound tersebut, agar prajurit tersebut bisa melaporkan misinya kepada pihak Kekaisaran Kronos. Setelah panggilan tersebut tersambung, Baron Carlton pun bertanya, apakah Roman Dimitri sudah dibereskan, dan prajurit pasukan Shadowhound itu pun berkata, kalau misi yang mereka emban sudah gagal. Dan ketika Baron Carlton bertanya apa maksud dari pernyataan yang ia katakan, dia pun berkata, meski selama ini mereka sudah mengawasi Roman Dimitri, tampaknya penilaian mereka sudah salah besar, karena bahkan setelah menggerakkan 18 Shadowhound, dia berkata kalau mereka bahkan tidak bisa melukai sedikit pun Roman Dimitri, dan bahkan dengan kemampuan yang mereka miliki, hal tersebut masihlah tidak mempan, karena diketahui kalau Roman sudah menyembunyikan kekuatannya. Baron Carlton yang mendengar itu, dia yang menyadari kalau Roman sedang menguping pembicaraan mereka. Dia pun berkata dengan mengatakan, Roman Dimitri, kau pasti ada di sana, kau sungguh sesuatu. Belum cukup dengan menyerang markas Guild Ecoche, tapi kau bahkan mengalahkan semua Shadow. Kuakui kalau rencana kami sudah gagal, tapi jangan kira ini akan membuat Kronos menyerah. Kalau gagal sekali, tinggal dicoba lagi. Kalau gagal 2 kali, tinggal dicoba lagi. Kami akan mengirim assassin sampai kau berhenti bernafas. Entah sampai kapan kau sanggup menahan serangan kekaisaran. Lalu, Roman yang mendengar perkataan Baron Carlton pun membalas perkataannya dengan mengatakan, kalau apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Kronos sepertinya sangat menyenangkan. Namun terlepas dari itu, Roman berkata kalau dia akan memberikan peringatan. Kemudian, Roman lalu mencengkeram leher dari pasukan Shadowhound tersebut, dan langsung membunuhnya tanpa ragu. Sehingga, Baron Carlton yang mendengar rintihan dari prajurit Shadowhound tersebut pun merasa terkejut. Kemudian, Roman melanjutkan perkataannya dengan berkata, kalau dia sudah mengirimkan hadiah ke mansion Baron Carlton, yang berupa racun yang sangat mematikan yang akan Roman gunakan untuk membunuhnya. Roman lalu berkata kembali, kalau pembunuhan bukanlah keahlian khusus dari Kekaisaran Kronos, dan karena Kekaisaran Kronos berusaha membunuhnya, Roman berkata kalau lebih cepat dengan menyatakan perang, untuk membuktikan siapa yang lebih unggul di antara kedua belah pihak. Dan setelah mendengar perkataan Roman yang berkata kalau dia tidak sabar melihat ekspresi Baron Carlton ketika menemukan hadiah dari Roman, Baron Carlton pun langsung memerintahkan semua pasukan yang berada di mansionnya untuk mencari barang yang terlihat aneh. Dan setelah beberapa waktu berlalu, salah satu bawahannya pun berkata kalau mereka tidak menemukan jejak orang masuk atau keluar. Namun terlepas dari itu, dia berkata kalau mereka menemukan cairan jernih yang berada di sebuah botol. Dan Baron Carlton yang teringat dengan perkataan Roman kalau dia sudah mengirimkan racun ke mansionnya, dia yang mengira kalau cairan jernih tersebut adalah racun. Dia pun berkata kepada bawahannya untuk menyiapkan pemberangkatan yang akan dia lakukan, tepatnya ke Menara Sihir Behemoth. Menara Sihir Behemoth. Behemoth adalah menara sihir yang berfokus dalam menangani senjata mematikan seperti racun, dan kemampuan mereka dalam memeriksa sesuatu adalah yang terbaik di benua. Dan setelah cairan jernih tersebut diperiksa oleh salah satu penyihir dari Menara Sihir Behemoth yang bernama Matteo, Matteo pun berkata, kalau cairan jernih tersebut adalah racun tanpa bau dan warna, yang dibilang kalau itu adalah sebuah racun yang sangat mematikan. Dan Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun langsung memerintahkan Matteo untuk sesegera mungkin memeriksa dan menetralkan racun tersebut. Setelah mematuhi apa yang diperintahkan oleh Baron Carlton, Matteo pun membawa cairan racun tersebut dan menuangkan racun tersebut kepada seseorang yang sedang diikat di sebuah kursi. Dan setelah orang tersebut terkena oleh racun yang dikirimkan oleh Roman Dimitri, Matteo yang mencoba untuk menetralkan racun tersebut dengan teknik cure poison, dia pun terkejut, karena apa yang ia lakukan tidak bisa menetralkan racun tersebut. Kemudian, Matteo pun bertanya kepada Baron Carlton,
Dari mana Baron Carlton mendapatkan racun yang sangat mengerikan itu? Karena, meski sudah menggunakan teknik yang ia kuasai untuk menetralkan sebuah racun, racun yang dibawa oleh Baron Carlton tidak bisa dinetralkan. Sehingga, Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun mulai merasa panik. Karena, racun yang dibuat oleh Roman tidak bisa diatasi oleh menara sihir Behemoth, yang terkenal sebagai menara sihir yang terbaik dalam menangani sebuah racun. Setelah memeriksa racun tersebut, Baron Carlton pun memberikan informasi tersebut kepada Kaisar Kekaisaran Kronos. Dan setelah mendengar semua apa yang dikatakan oleh Baron Carlton, Kaisar Kekaisaran Kronos pun bertanya kepada Baron Carlton, seperti apakah Roman Dimitri menurut Baron Carlton, dan Baron Carlton pun berkata, kalau bahkan jika Roman dikalahkan, Baron Carlton berpendapat kalau Roman bukanlah orang yang akan tunduk kepada orang lain. Dan karena hal tersebut, Kaisar Kekaisaran Kronos pun menyuruh Baron Carlton untuk memanggil Demonic of the Abyss, untuk menunjukkan kepada Roman, apa yang terjadi kalau dia bermain-main dengan Kekaisaran Kronos, dan dengan membunuh Roman Dimitri yang dianggap sebagai pahlawan, itu akan membungkam pihak kerajaan Kairo, supaya mereka tidak berani meremehkan Kekaisaran lagi. Dan setelah mendengar perintah dari Kaisar Kekaisaran Kronos, Baron Carlton pun berkata, kalau dia akan menjalankan perintah tersebut. Di sisi Roman Dimitri, setelah berhasil mengirimkan racun tersebut kepada Baron Carlton, dia pun berkata dalam hatinya dengan mengatakan, bahkan jika mereka menggunakan sihir, masih mustahil untuk menetralkan racun itu. Soalnya, itu adalah racun yang mengandung ribuan racun mematikan dunia murim, racun keluarga besar Dang dari Sacheon. Dengan ini, Kronos tidak punya pilihan selain bergerak dengan lebih berhati-hati. Soalnya, ada kemungkinan Dimitri akan memberikan serangan balik dengan mengirim assassin. Kronos tidak akan melakukan tindakan yang merugikan mereka juga. Tapi ini sekedar solusi sementara untuk mengulur waktu. Kami harus melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi perang di masa depan. Setelah beberapa waktu berlalu, Chris pun datang sambil membawakan pesan undangan dari Valhalla. Kemudian, Roman pun mengambil surat tersebut dan membaca isi surat tersebut. Antara lain, kami mengundangmu sebagai ksatria untuk menghadiri upacara penghormatan ksatria yang sudah gugur. Kalau kau tidak sampai di Valhalla dalam 100 hari, tepatnya sebelum upacara dimulai, kami akan menganggap tindakanmu sebagai penolakan undangan. Lalu, Chris berkata, kalau perwakilan kesatria dari Valhalla adalah Barbarossa, yang dijuluki sebagai Twelve Sword di benua, sehingga Roman beranggapan, kalau mereka berusaha balas dendam, karena Roman sudah menyingkirkan Count Denver, dan diketahui, Barbarossa adalah ksatria Aura 6 Star, peringkat ke-6 Valhalla, serta peringkat ke-11 di benua. Dan Roman, dia yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, kalau kebiasaan Kronos dan Valhalla mulai terlihat jelas, kalau Kronos adalah kekaisaran yang tidak ragu-ragu menggunakan berbagai cara, sedangkan Valhalla adalah kekaisaran yang lebih bermain dengan siasat. Kemudian, Chris berkata kepada Roman, kalau dia tidak harus menerima undangan mereka, karena Dimitri sudah menjadi wilayah berdaulat, serta keamanan Roman sudah menjadi prioritas utama. Namun, Roman berkata, meski tidak masalah kalau dirinya menolak undangan tersebut, namun, kalau dirinya menolak undangan dari Valhalla yang sangat menghargai kehormatan ksatria, itu akan menodai reputasinya dengan mereka yang menyombongkan kemenangan. Dan karena hal tersebut, Roman berkata kepada Chris kalau dirinya harus menjadi sosok yang mutlak bagi mereka yang mengikutinya. Karena dengan begitu, mereka bisa yakin kalau kemenangan ada bersama mereka selama mereka mengikutinya. Meski mungkin bisa menghindari bahaya kalau menolak undangan Valhalla, tapi penolakan tersebut akan memunculkan keretakan dalam keyakinan orang-orang terhadapnya. Dan karena hal tersebut, sesuai dengan waktu 100 hari dari undangan Kekaisaran Valhalla, Roman berkata kalau dia akan datang ke tempat mereka, karena itu adalah peranan penting untuk dirinya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.